Good morning, gengs. Tuh. Michael, say hi. Michael. Oh. Dia lagi makan ya, lagi sarapan sambil nonton TV. Biar aku bisa bikin video, gengs. Selamat pagi. Hari ini hari Senin. Aku mau cerita. Kayak ngantuk ya. Jadi aku tuh kemarin ya sakit, pergi berobat ke dokter. Bayarnya itu cuma $6,6, gengs. Bagaimana ceritanya? Mari kita mulai cerita. Jadi berasa kayak biang gosip gue ya. Jadi aku tuh punya vertigo ya. Saya tuh kan punya vertigo dari dulu sebelum nikah itu sudah punya vertigo. Terus vertigo kemarin pagi, kemarin dulu pagi, hari Sabtu pagi itu dia kambuh lah. Saya pusing, kemudian mual-mual ya. Vertigo putar kepala aku tuh kayak aku tuh kayak di dalam gempa bumi tuh loh, yang goyang-goyang semuanya gitu deh. Akhirnya memutuskan ke dokter lah gitu. Terus kita ke dokter. Jadi ternyata, gengs, di Jepang lagi di sini di Amerika ini, kan aku udah urus asuransi ya. Pertama kali masuk suamiku tuh nyari asuransi di black market gitu. Terus karena income aku, mereka tuh punya ada income ya, lebih dari segini, kurang dari segini, kamu masuknya asuransi apa yang kamu bisa di cover gitu. Jadi aku bayar premi sekitar $45 ya untuk 6 bulan. $45 6 bulan. Jatuhnya murah sih kalau 6 bulan. Jatuhnya itu per 1 bulan itu di bawah $10, di bawah 100 ribuan lah, sekitar 100 ribu mungkin ya kalau dirupiahkan gitu. Terus karena kemarin aku sakit itu pergilah kami. Nah, di dalam pergi ke klinik yang bisa di cover gitu kan. Jadi asuransiku itu ada aplikasi gitu. Jadi kita setelah daftar nanti dikirim kartu asuransi, terus dia suruh kita download aplikasinya gitu. Aku kebetulan pakainya yang Sydney gitu, Sydney Cross Blue kalau nggak salah deh. Nah itu aku download, terus di situ bisa dicek tuh kemana aku emergency, kalau ada apa-apa aku kemana gitu. Dicek sudah jatuhnya. Jadi aku pergi ke namanya Marsfield Clinic ya, daerah sini gitu, ke sana. Terus nggak lama loh, kesan pertama nih ya, set masuk, resepsionis dia tanya-tanya. Ini kan hari Sabtu ya, jadi tidak banyak orang gitu kan. Dia nanya, udah selesai dia nanya, pergi suruh ke bagian perawat gitu kan. Aku ke bagian tunggu sebentar, itu nggak tunggu 1 menit, mungkin juga tidak terlalu banyak orang ya. Langsung disuruh masuk, cuma gue yang masuk sama perawatnya, ngobrol, tensi, ini segala macam. Dokter datang, cek, dia takutnya kan aku nih pasien pertama kali kunjungan kan. Jadi dia takutnya aku tuh ada apa gitu, maksudnya sakit apa gitu kan, selain bukan vertigo. Terus aku bilang, ini aku vertigo karena aku sudah pernah sakit kayak gini sampai masuk rumah sakit dulu, terus minum obat, terus konsul ke THT gitu segala macam. Jadi aku tahu ini penyakitnya kayak gini nih. Terus dia bilang, dia tanya ulang kan, takutnya aku ada stroke atau apa gitu kan, punya penyakit darah tinggi atau apa. Terus aku bilang, enggak, aku nggak ada gitu. Aku nggak ada palpitasi, aku nggak ada deg-degan tuh nggak ada gitu. Jantungku berdebar gitu kencang tuh tidak ada. Akhirnya sudahlah, What? Udah berobat, terus dokternya suruh tunggu di luar. Tunggu di luar itu tidak dikasih apa-apa, jadi udah bisa langsung pulang tuh. Selesai ngobrol-ngobrol itu sudah langsung pulang. Dia cuma nanya, kamu mau ngambil obat kamu di apotek mana gitu. Jadi kita langsung ke apoteknya. Sampai di apoteknya itu tinggal kasih ininya aja, kasih kartu asuransi aku, kasih langsung. Dia bilang, oh ya nama kamu ini ya gini. Terus dia minta identity dari orang farmasi gitu. Sudah langsung dikasih obatnya dan selesai gitu. Tidak pakai harus nunggu, tidak pakai ini. Terus aku nggak bayar, jadi konsul dokter itu aku tidak bayar. Aku cuma bayar untuk obat, karena kalau obat buat vertigo itu kan ini lumayan mahal ya. Jadi obatnya itu aku bayar sama obat lambung, mual muntah itu
sama obat vertigo, jadi aku bayarnya itu cuma $6,6. Dapat obat untuk 4 hari, udah selesai. Clean your ears ya Michael ya. It's clean. Ya gitu gengs, itu pengalamanku ya. Sakit. Nah kemarin waktu Michael sakit juga tuh gitu. Michael sakit, pergi dia sama juga, jadi habis berobat dari dokter kalau buat anak-anak dikasih print out kayaknya ya, buat kita sebagai orang tua apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi aku dikasih print outnya tentang penyakitnya Michael, tindakan yang harus dilakukan di rumah, pencegahan kayak gitu-gitu, dan daftar obat gitu. Kalau Michael waktu itu sakit, tapi kami perginya di klinik berbeda. Nah Michael itu nggak bayar sama sekali. Kalau Michael asuransinya lebih gratis karena mungkin anak-anak kan gitu. Aku kurang ngerti juga ya ininya gitu gengs. Apalagi ya pengalamannya. Oh iya, terus Archipelago nanya kan tentang beli mobil. Nah let mommy make video buddy. No? I think you should put on here buddy. Beli mobil di Amerika itu juga tidak ribet. Belinya itu kami pergi waktu kami beli mobil kami pertama kali ke sini ya. Beli mobilnya sudah lama ya kami ya. Jadi pertama sebulan dapat rumah, tinggal di rumah langsung kita ke dealer beli mobil. Jadi mereka tuh mobil di Amerika tuh dipampang, harganya tuh dipampang, keluaran tahun berapa gitu. Jadi tetangga gue yang lagi jalan di atas, jadi mobilnya itu dipampang, harganya berapa, keluaran tahun berapa gitu kan. Itu jelas, kayak pernah kecelakaan berapa kali. Dan kebetulan kami belinya tuh mobil bekas ya gitu. Kami beli mobilnya lumayan agak besar karena beserta dengan ini kan, beserta dengan anak-anak di dalam mobil. Kalau mobil terlalu kecil susah bergerak gitu. Beli mobil terus hari berikutnya lunasin karena kan harus, kita nggak punya kayak kartu kredit, itu belum punya. Apaan sih, ribet deh. Pokoknya beli langsung bayar di hari berikutnya kan, harus ngurus cek-cek apa segala macam di bank gitu ya. Terus tanda tangan udah selesai, bawa mobil ke rumah gitu kalau kita cocok. Terus di sini ada test drive sama, mungkin kayak di Jepang juga sama. Nah asuransi mobil tuh ada yang mereka banyak lah. Kalau di sini asuransi terlalu banyak peraturan ya. Jadi asuransi, oh ya mami help you. Asuransinya itu maunya yang model bagaimana penanganannya gitu-gitu deh, berbagai macam jenis. Mereka kan mau apa namanya, cari duit dari situ juga kan gitu. Kami sih ambil asuransi buat mobilnya kan, buat keamanan juga. Jadi asuransi mobilnya sendiri sama asuransi buat kita yang mengendarai mobilnya itu berbeza. Kalau di Jepang kemarin tuh kita cuma ambil yang asuransi yang kita yang mengendarai, semua sudah satu paket. Tapi kalau di Jepang itu kita bayarnya hampir Ichimang itu sekitar dirupiahin sekitar 1,3 juta per bulan. Nah kalau di sini tuh enggak. Di sini tuh kita bayar kurang lebih sama lah gengs ya. Aku juga sudah lupa. Tapi nggak gimana gitu yang harganya mengerikan dan buat aku kaget, itu tidak ya, tidak gitu. Seperti itu gengs. Michael ini sarapannya ya berapa kali loh. Tadi sudah makan yogurt 2 kali. Ini baru jam 9, makan lagi dia. Pasta, sudah makan pasta di pagi hari. Itu gengs. Nah puji Tuhan aku sekarang udah rasa enakan ya. Udah nggak pusing, tuh sudah tidak lagi. Sudah lumayan. Dan kemarin itu kita ke pumpkin, ke farm ya. Farmnya tuh yang kelola itu ada perusahaan gitu. Jadi di farm itu kamu bisa beli pumpkin yang besar-besar gitu. Terus kita bisa pick up sendiri pumpkinnya. Jadi pergi cabut sendiri tuh, potong sendiri tuh pumpkin, angkut, taruh di kereta, baru bawa pulang ke rumah. Begitu model sistem penjualannya.
bermacam-macam ya, gengs. Oh ya, satu hal lagi yang aku notice di sini itu adalah kalau kita berobat masuk ke admission, pendaftaran gitu ya, itu ditanya spell nama kamu gitu. Terus habis suruh spelling nama kita, kalian tahu apa? Ditanya, kamu rasis apa? Tapi dia nanya itu secara lembut ya, kamu rasnya apa gitu. Aku baru tahu ya orang pakai bertanya ras gitu loh. Karena mungkin terlalu diversity di sini ya, jadi orang nanya kamu dari mana, suku apa, begitu biar mudah untuk mengidentifikasi kita mungkin. Karena memang waktu aku ngurus visa ke Amerika juga dulu kemarin tuh, itu ada form khusus untuk mengisi aku tuh rasnya apa gitu ya. Aku bilang, aku bilang, oh aku Asia gitu. Terus dia kayak dengan lembut, Asia, Asia, dia mau nanya negara apa gitu kan. Terus aku bilang, oh saya Indonesia gitu. Dia nggak nanya dari negara mana gitu kan. Dia pikir aku lahir di sini atau bagaimana, juga saya bingung ya. Terus aku pernah juga dulu ngurus apa gitu ya. Terus aku nunjukin kan, kayak kalau kita orang asing kan pasti punya visa gitu, kartu visa. Kayak KTP Amerika, green card maksudku ya. Jepang kan ada KTP Jepangnya juga kan. Nah, aku tunjukin lah tuh KTP Amerika aku ke orang administrasi. Terus dia bilang begini, dia nanya ke gue, ini apa? Terus aku bilang, ini identity aku bilang gitu. Terus dia kayak bingung, oh aku baru pertama kali lihat ini kayak begini, kata dia gitu. Oh iya, aku jelasin lah. Aku bilang, oh iya ini identitas saya, karena saya bukan orang sini, saya bukan orang Amerika, maksudnya saya bukan citizen, warga negara Amerika. Saya bilang kayak bilang sama apa namanya, orang administrasi kayak gitu ya. Seperti itu sih. Yuk.